kemudian untuk presentasi kandidat yang kedua yakni Ahmad Surya. Apakah bisa dihubungi? Bisa. Oke, siap. Jadi Mas Surya ini memberikan PowerPoint ya yang sudah dibentuk ke PDF. Sebelum ke PowerPoint-nya saya coba berikan gambaran wajah beliau sebentar. Agak loading. Saya screen langsung ke PowerPoint-nya ya, Mas. Yap, sudah tampil ya. Sudah tampil ini yang punyanya Mas Surya. Iya sudah, Mas. Sorry, saya kecil. Ya, oke. Silakan kepada Mas Surya. Baik. Untuk mempresentasikan dan juga memperkenalkan dirinya. Saya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Surya Hadi Kusuma. Saya dari HMI Cabang Surabaya. Terima kasih Pak SC memberikan waktunya untuk saya untuk memaparkan visi misi saya. Sebelumnya yang saya hormati kepada PSC Musda Batko, ada beberapa SC di sini, ada Mas G, ada Mas Rama, ada Mas Rido, dan teman-teman yang lain. Yang saya hormati kepada teman-teman kader-kader selingkup HMI Jawa Timur, terima kasih telah menyimak kami untuk saling bertukar pikiran. Terus kemudian yang saya hormati juga kepada teman-teman, konco-konco, rencang-rencang kulo semua, ada Mas Yen dan juga Mas Yuswan yang sampai hari ini berjuang untuk kebaikan HMI Batko Jawa Timur. Izinkan di sini saya sebelum menyampaikan visi misi, saya berikhtiar di HMI di proses kandidasi Musda Jawa Timur ini sebagai kandidat, begitu. Perkenalan saya begitu, sebagai kandidat Musda HMI Jawa Timur yang mempunyai misi mewujudkan rekonstruksi HMI Batko Jawa Timur yang kolaboratif di masa pandemi sebagai titik temu untuk percepatan pemulihan kaderisasi dan aktualisasi kualitas insan cita. Jadi di sini yang saya maksud sebagai titik temu adalah bagaimana kemudian semua kepentingan yang ada di Jawa Timur, semua kepentingan yang ada di cabang-cabang itu kita gali menjadi satu kesatuan yang utuh, yang kemudian kita formulasikan menjadi sebuah bentuk program untuk mengkonsolidasikan Jawa Timur, HMI Jawa Timur. Terus kemudian karena kita mengetahui bersama bahwa di masa pandemi ini, saya rasa HMI sangat sulit untuk mengadakan kegiatan, HMI sangat sulit untuk mengadakan proses kaderisasi yang kita nikmati dulu pada waktu kita masih berkader di lingkup komisariat. Tapi hari ini kita melihat bahwa kondisi tidak demikian, sehingga perlu adanya safari, menurut saya safari politik HMI Batko Jawa Timur melakukan proses konsolidasi bagaimana kemudian melihat potensi dari cabang-cabang sehingga kita bisa memformulasikan program di masa pandemi yang konkret gitu. Terus kemudian misi kita adalah HMI sebagai ruang gerak, HMI sebagai
meningkatkan kolaborasi dan sinergi HMI Batko Jawa Timur dan cabang di seluruh Jawa Timur dengan berlandaskan potensi yang dimiliki setiap cabang. Jadi itu tadi yang saya maksud titik temu juga. Jadi bagaimana kemudian cabang-cabang ini kita safarikan untuk kemudian menemukan formulasi yang pas bagaimana merumuskan proses kaderisasi. Terus kemudian memperjelas ruang gerak HMI sebagai mitra konstruktif pemerintah daerah berwujud komitmen membangun Jawa Timur ke arah lebih baik. Kenapa saya sebut mitra konstruktif? Kenapa tidak menjadi mitra kritis atau mitra strategis? Karena mitra konstruktif ini adalah bagaimana kemudian Batko itu mengkritisi dan memberikan solusi untuk kemajuan Jawa Timur. Jadi tidak hanya mengkritisi tapi memberikan solusi bagi permasalahan di masing-masing skup, masing-masing ceruk di Provinsi Jawa Timur. Kemudian bekerja sama dengan institusi dan stakeholder terkait untuk membuat HMI di Jawa Timur berperan aktif strategis bagi penanggulangan pandemi COVID-19. Terus kemudian memperkuat kualitas kader Jawa Timur dengan pelatihan karir dan pendidikan berkelanjutan. Jadi saya melihat bahwa saya sepakat dengan apa yang dikatakan Kang Zen tadi, bahwa hari ini kita semua berkutat di wilayah politik saja. Banyak dari kita yang kemudian ingin berjenjang karir di HMI, di Batko atau di PB begitu, tanpa kemudian menguatkan diri, memperkuat ekonomi diri. Jadi kita tahu bersama bahwa ketika kita sudah sampai PB, banyak harapan-harapan politik yang ada di sana. Banyak harapan-harapan kita nanti akan jadi politisi-politisi ulung. Sedangkan kita mengetahui bersama kondisi politik nasional hari ini banyak sekali lahir dari rahim ekonom, lahir dari rahim pengusaha. Jarang sekali hari ini tokoh-tokoh nasional itu lahir dari organisasi seperti GMNI, seperti HMI, PMI. Sekarang ini banyak yang dari kelompok-kelompok profesional. Misalkan kita tahu bersama bahwa Nadiem Makarim itu bukan HMI, Sandiaga Uno itu bukan dari HMI. Itu adalah kritik dari kita, kritik untuk kita, untuk bagaimana menciptakan kader-kader yang mempersiapkan dirinya agar antrian di PBHMI, antrian di nasional itu tidak terjadi, sehingga kita mengupayakan untuk mengakselerasikan kader-kader di Jawa Timur, sehingga ketika selesai di HMI dia kuat secara ekonomi dan membangun karir politiknya begitu. Terus kemudian mewujudkan narasi entrepreneurship di lingkungan HMI Jawa Timur untuk memperkuat stabilitas ekonomi. Kita sangat memahami bahwa hari ini HMI Provinsi Jawa Timur baik secara politik maupun sosial dan ekonomi tentunya itu mengalami banyak kemunduran. Jadi kita berharap ke depan HMI Batko Jawa Timur mampu memfasilitasi kader-kader yang punya potensi di kewirausahaan untuk meningkatkan kualitas ekonominya begitu. Sehingga ketika dia purna menjadi kader HMI, dia siap terjun di masyarakat, berguna untuk masyarakat dan akan mengembalikan stabilitas ekonomi di Jawa Timur. Mungkin itu dari saya, Ahmad Suryadi Kusuma. Matur suwun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi paparan yang disampaikan. Sangat revolusioner gagasannya, dan juga waktunya juga sangat revolusioner, di mana biasanya kita molor di HMI, sekarang malah lebih singkat ya.